Bagaimana Ustaz, bagaimana menghancurkan jin yang bersemayam di perut seseorang dan bagaimana mengusir rasa takut ketika sendirian di malam hari? Dibacain ruqyah. Baca ruqyah, ditiup telapak tangan, diusap perutnya. Terus baca lagi, diulang-ulangin tuh. Nanti ada buku ini, beli saja panduannya ya. Nanti ditiupkan ke perut supaya diniatkan menghancurkan. Kemudian kalau orang sudah masuk sihir ke badannya dan ada syaitan karena pernah disihir atau pernah dia belajar, maka memang ini butuh beberapa metode ruqyah. Di antaranya dia sering mengusap tubuhnya dengan meruqyah telapak tangannya sendiri, mengusap dan meniupkan. Kemudian juga yang kedua dia meminum air yang dia minum misalnya, gitu kan? Itu memang dia tiupkan ke air tersebut lalu dia minum. Boleh juga menggunakan minyak haба sauda, ya, minyak zaitun. Ada jenis minyak zaitun yang sifatnya dikonsumsi di luar, kalau tidak salah yang tulisannya Fomes, zaitun Fomes itu memang untuk konsumsi luar saja, untuk kulit, perawatan kulit. Tapi ada yang virgin, zaitun virgin itu memang bisa untuk dikonsumsi, untuk diminum. Itu bagus juga ya. Saya pernah dapatkan dari salah satu masyaikh bahwasanya kalau minyak itu diruqyah, sama halnya boleh meruqyah air, maka minyak itu kalau digosok di tempat yang memang dasarnya ada sihir atau ada syaitan, maka selama minyak itu tidak hilang, reaksi ayat terus berpengaruh. Reaksi ayat terus berpengaruh, maka dianjurkan untuk itu. Saya kemarin Ramadan sempat umroh alhamdulillah dan ketemu dengan salah satu guru saya, Dr. Amin Fallata. Beliau guru besar Al-Quran di Mekah, di Ummul Qura, dan saya sempat berbicara tentang masalah ruqyah dengan beliau, dan beliau sempat menambahkan pengetahuan buat saya gitu kan. Salah satunya adalah kalau orang kesurupan atau kena sihir, maka cara efektif untuk mengetahui dia disihir oleh siapa, biasanya karena dia terzalimi, Allah memberikan dia feeling kalau ada orang yang menyihirnya. Kalau misalnya ditanya, kira-kira menurut kamu siapa yang menyihir, lalu disebutkan namanya si fulan misalnya, maka boleh seseorang peruqyah mengucapkan di kuping dia, sihirnya si fulan, sebut nama orang itu, saya minta kepada Allah agar dibatalkan, lalu membaca salah satu ayat ruqyah tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, majitum bihis sihru innallaha sayubtilu, ya, apa yang kalian lakukan adalah sihir, pasti Allah akan membatalkan. Diulang-ulangin, beliau mengatakan ayat itu diulang-ulangin. Pada saat dia terasa ada reaksi, berarti betul orang itu yang menyihirnya gitu kan. Tinggal sering berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan hidayah, atau Allah SWT hukum dia gitu kan, hukum dia. Jadi bisa dengan cara mengusap dari luar, bisa dengan cara meniupkan ke air atau minyak yang dikonsumsi gitu kan. Ada juga metode yang lain, sebagian ulama membolehkan ini, sebagaimana air boleh dibasahkan, dibandingkan si Bimbas mengatakan, boleh juga air diruqyah, dimasukkan daun bidara lalu dipakai berendam, gitu kan. Kalau sudah terlalu besar sihir di tubuhnya, maka dia berendam di alam air yang sudah diruqyah itu, gitu kan. Itu juga termasuk. Jadi sering kali terjadi teman-teman peruqyah berbagi dengan saya, kalau air itu walaupun dingin, kalau sudah diruqyah, bagi orang yang kena sihir, air itu panas, air itu panas gitu kan, dia rasa panas sekali, tapi memang dia harus kalau mau sembuh masuk ke dalam situ. Jadi itu insya Allah akan membakar setan-setan yang ada di badannya.